Eksekutif berapa? Aduh, Naik dulu yang penting. Nanti. Tasnya keberatan ya kok. Ini ku sangkut di situ. ya udah aku bawa. Buru-buru. Kemana kita? Mau kemana Ki? Kita mau ke Rinjani, guys. Senang banget. Jam berapa nih guys? Ini jam 1 pagi. Jam 1 ya. Ya, Kereta jam berapa? kita jam 2. Jam 2. Ini belum berangkat tapi udah tepar duluan. Gimana Oscar? Ngecas dulu. Fit kah? Sariawan. Mantap. Semoga aman ya. Dan barang bawaan kita ini ada parcel obat. 1, 2 punya Oscar, ini punya Holil, punya aku ada 2 tas. Dan si Rizky 1. Mantap ya, sukses, semoga lancar, doain teman-teman. Udah bangun, senangnya. Anak, nggak tahu guys kita kuat apa enggak ya. Semoga kuat, amin. Dadah. Oke guys, sekarang kita mau berangkat ke stasiun dulu. Ini sudah jam 1 lewat ya, 1 lewat 10. Semoga kita tidak telat ya, karena kereta kita jam 1 lewat 51. Kita akan menuju ke stasiun Gubeng, Surabaya, baru lanjutkan dengan kapal laut menuju Pulau Lombok. Ini kita bagi 2 karena mobilnya kecil. Saya dan Rizky jalan duluan. Oke. Gimana Pak? Kami bangunkan tengah-tengah malam. Belum tidur ya. Oh belum tidur, baik siap. Ini kami terima kasih dapat bantuan. Jadi meskipun ada bantuan, kita duluan Pak. Kayaknya nggak cukup. Kamu tasnya masih banyak di belakang. Oke, apa itu jadi? Maxim jadinya satunya. Apa-apa. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Jalan-Jalan Dok. Kali ini kami akan melakukan pendakian Gunung Rinjani via jalur Sembalun dan turun jalur Torean. Kita memulai perjalanan dari kota Surakarta untuk menuju ke Pulau Lombok. Tim saat ini ada 4 orang, yaitu saya sendiri Aprindo, Huda Oscar, Mas Holil, dan Mas Rizky. Kita berempat akan backpackeran estafet dengan menggunakan kereta api dan kapal laut menuju ke Pulau Lombok. Hal ini dengan tujuan untuk menghemat biaya perjalanan, karena harapan kami dengan 500.000 kita bisa berpindah dari Pulau Jawa sampai Pulau Lombok. Yuk saksikan keseruan perjalanan kami guys. Gimana Ki? Sebagai orang yang sampai duluan, kok kamu blur? lah. Oh gitu. Jadi kami berdua sampai duluan guys. Kita sudah di stasiun balapan. Dan lihat ini barang bawaan kami. Ada carrier, ada box obat, carrier lagi, dan oleh-oleh makanan. Kita masih menunggu. Ya, kita masih menunggu 2 teman kami yang berangkatnya terpisah karena mobilnya tidak cukup, barang kami cukup banyak. Oke, setelah mereka datang baru kita masuk. Oh mau ke Rinjani. Oh, yang paling Rinjani. Ngeri banget. Habis dari gunung mana Mas? Dari Merbabu Mas. Merbabu ya, mantap. Via apa kemarin? Ya Solo kemarin. Solo ya, dapet ya? Alhamdulillah cerah. Oh alah. Enggak, maksudnya tiketnya sering penuh kan? Iya, kemarin udah booking jauh-jauh hari dari 2 minggu sebelum. 2 minggu sebelum ya? Iya. Oke. Good luck ya Mas. Lil masih ngantuk? Oke, ciao. Anda mau kemana? Mau kabur. Mau kabur mencari kitab suci. Gitu loh. Kalian ini aku mau daki gunung atau mau apa nih? Pindah rumah. Pindah Dia rumah. mudik. Itu apa itu? Ini sesajen. Mas, bawaan ada 1, Miring rata. 2, 3, 4. Yuk mas. Oke, mantap ya. Jadi kita sudah di stasiun Solo Balapan ya. Kita menuju ke stasiun Gubeng Surabaya. Setelah itu kita akan melanjutkan menggunakan kapal menuju ke Pulau Lombok
dari Pelabuhan Tanjung Perak ke Pelabuhan Lembang nantinya. Kita estimasi sampai di Gubeng jam berapa ini? Sampai Gubeng jam 6 pagi. 6 lewat berapa ya? Belasan gitu. 6 lewat 15 mungkin. Nah dari situ kita kapalnya jam 11 untuk ke dari Tanjung Perak ke Pelabuhan Lembang. Oke. Yo guys, Jalan yang jauh. saya kesukaan kami. Ini barang bawaan saya banyak. Ini ada Memang ini pendakian dari obat. pengobatan gratis kita ya. Kita kan pengobatan gratis. Kereta api KA Jayakarta merupakan kereta ekonomi premium dengan rute perjalanan stasiun awal Pasar Senen yang ada di Jakarta dan menuju stasiun akhir Surabaya Gubeng yang ada di kota Surabaya. Nah, saat ini teman-teman Jalan-Jalan Dok akan naik dari stasiun Solo Balapan untuk menuju ke stasiun Surabaya Gubeng yang membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam perjalanan. Kita nunggu sebentar keretanya datang. Nah ini sudah pengumuman 5 menit lagi keretanya akan sampai. Jadi kalau kalian ingin ke Surabaya dengan kereta eksekutif bukan ekonomi, itu harganya 160.000 eksekutif ya, dan bisa tidur dan tempat duduknya nyaman. Nanti kita akan lihat ke dalamnya reviewnya berapa ya. Nama keretanya itu Jayakarta, tujuannya dari Surakarta atau Solo ke Surabaya. Ayo, cepat. Cepat. Selamat malam, selamat datang pada penumpang kereta api Jayakarta. Perjalanan Anda saat ini Eksekutif berapa? Aduh. Naik dulu yang penting. Nah, ini parah nih. Tenang. Ini kusangkut di situ. Buru-buru. Ya. Gimana? Langsung jatuh dulu. Bisa. Belum ada kepleset. Jadi dia tadi dulu jatuh di sini, guys. Iya, masih. Sumpah ini aku keringatan banget gara-gara masuk kereta buru-buru terus terjatuh sangkut. Gila, itu sumpah memalukan banget. Diliatin lagi sama orangnya, kok bisa naik kereta tuh terjatuh. Gimana Oscar? Aduh, sibuk kerja dia. Jatuh. Ada loh yang naik gunung itu bawa laptop. Ini yang naik gunung bawa laptop. Nah ini dia Kerja. nggak apa ya, kita harus multitasking daripada belum daki gunung tapi udah jatuh duluan dalam kereta. Aduh sumpah aku malu dilihatin orang semua. Berhubung saya dan Oscar sedang lapar dan belum sempat makan sebelumnya, akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke gerbong makan atau gerbong restorasi. Ini menu makan malamku guys, nasi sapi lada hitam, harganya 40.000. Kita lihat. Untuk menu 40.000 dapatnya apa aja? Oh, dia udah bentuk ini. Ini ada crackers, kerupuk udang, garpu. Ini ada nasinya, ada sayur, dan sapi lada hitam. Jadi tips hemat naik kereta api sebaiknya kita bawa bekal makan dan minum sebelum naik kereta. Sekarang kita sudah tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Sekarang jam 6.20, dan bentar lagi kita akan memasuki stasiun Surabaya Gubeng atau stasiun akhir. Ya, kita baru bangun guys. Kita sudah tiba guys di stasiun Surabaya Gubeng.
kita mau siap-siap ke pelabuhan lagi. Mungkin sebelumnya kita akan sarapan dulu. Ini Oleh lagi membahas sarapan di mana, sarapannya di mana, dan mandinya di mana. Gila ya, pecinta alam ini harus mandi number one. Sepertinya aku tidak akan mandi sampai tiba di Lombok. Itu. Ini stasiun Surabaya Gubeng. Muka-muka orang kurang tidur, kecapean dan galau karena kapalnya kemungkinan nggak jalan. Kita tidak ada plan B guys. Dan tiket tadi kita tiket Air Rinjani karena 11 full book. Mau nggak mau. Semoga kita bisa sampai Sembalun tanggal 10. Doain ya guys. Kita ke Tanjung Perak dulu untuk memastikan apakah ada perubahan jadwal kapal atau tidak. Dari stasiun Surabaya Gubeng, kita memutuskan untuk terlebih dahulu menuju ke pelabuhan Tanjung Perak. Kita menggunakan jasa ojek mobil yang membutuhkan waktu kurang lebih 20-30 menit dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke pelabuhan Tanjung Perak. Sebenarnya kita berempat ingin memastikan apakah terdapat perubahan jadwal kapal atau tidak, karena kita mendapatkan informasi dari teman-teman di Lombok untuk saat ini Pelabuhan Lembar di Lombok sedang tutup dengan alasan cuaca dan ombak besar. Nah, doain ya guys, semoga kapal KM Kirana 7 yang akan kita tumpangi tetap bisa berlayar dan perjalanan kami lancar selamat sampai tujuan. Ini nasi goreng semalam, Pak. Nasi goreng semalam tapi masih enak. Kita tuh ngemper. Ngemper ya. Ngemper. Ini sibuk dari tadi mau mandi. Mandi. Di Coba rumah mandi atau ada. ngopi dulu ah. Anak gunung tapi mau mandi. Woi, bocah kematian. Ketahuan kelakuanmu ya. Kita sarapan dulu guys. Pop mie memang paling mantap kalau bepergian ke jauh-jauh. Nasi goreng sih khas malam. Kehidupan itu layaknya sebuah musim. Kadang hujan deras, kadang matahari bersinar dengan teriknya. Sebelumnya kita sudah bersedih mendapatkan kabar bahwa pelabuhan Lembar di Lombok ditutup sementara dengan alasan cuaca dan ombak besar. Namun setelah tiba di pelabuhan Tanjung Perak, ternyata kapal yang akan kita tumpangi tetap masih bisa berjalan dan berlabuh di pelabuhan Lembar. Jadi kehidupan memang penuh misteri guys, jangan pernah menyerah sebelum mencoba. Jadi kita sudah check in guys. Ini dengan KM Kirana 7 berempat. Makasih loh Mbak, udah menjelaskan nih tiket makan juga ternyata ya. Nah, mari Mbak. Ya cantiknya Mbaknya. Akhirnya setelah hujan reda, kita dipersilakan untuk naik ke kapal. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan kapal laut dari pelabuhan Tanjung Perak menuju ke pelabuhan Lembar Lombok. Gimana? Lelah? Ya lumayan nyaman ya. Jadi ini review kapal KM Kirana 7 yang ekonomi tidur. Nah, jadi dia bertingkat seperti ini. Ini lagi konten juga dia kayak ini. Nah, jadi kami berderet semua. Harga tiketnya itu berapa kemarin? Harga tiketnya 180 plus pajak, plus uang kebersihan 30.000, pajak 8.000. Jadi kurang lebih 220. Untuk satu kali perjalanan dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sampai pelabuhan Lembar Lombok. Begitu guys. Nanti kita akan dapat gelang seperti ini. Mana gelang? Nah, ini penanda kalau warna merah ini ekonomi baring. Kalau ekonomi duduk itu depan warnanya hijau gelangnya. Tadi bawa itu bisa. Boarding passnya jangan hilang ya guys. Kalau boarding pass kita seperti ini, nanti ini tukar 2 kali makan. 2 kali makan. Sudah, saya sudah pindah. Makan malam dan makan pagi besok. Sepertinya. Habis ini saya akan coba explore kapal KM Kirana 7 ini, mau lihat-lihat apa aja bagian ruangan yang ada di kapal ini. Ini kita sebentar lagi mau jalan kapalnya guys. Jadi di paling atas ini lantai 3 dia modelnya seperti ini. Kayak dibuat untuk orang-orang nyantai. Ya, model cafe, ada gazebo, bukan gazebo sih namanya, apa ini namanya? Parasol.
Bentar lagi kita akan belayar. Nah di lantai ini lantai 4, nanti lantai 3. Kalau di sini banyak kapal-kapal yang kapal barang mungkin. Menurutku ini lumayan nyaman sih kapalnya dan sesuai dengan harganya. Gitu. Ini perjalanannya 24 jam sampai ke Pulau Lombok. Nah teman-teman, jika kalian naik kapal dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju Pelabuhan Lembar Lombok, jangan lupa ya menuju ke dok atas saat kapal sudah mulai berangkat. Karena dari koridor atas kapal, kita dapat menikmati pemandangan hiruk-pikuk sibuknya Pelabuhan Tanjung Perak. Dan saat ini kebetulan untuk pertama kalinya saya menyaksikan langsung kapal selam Angkatan Laut Indonesia. Dan momen yang paling dinantikan para penumpang adalah ketika kapal melewati jembatan Suramadu dan mulai meninggalkan Selat Madura. Siapkan kamera kalian dan segera mengabadikan momen ketika kita tepat dan berada di bawah jembatan Suramadu. Nah teman-teman, kita saat ini sudah berada di dek 3 atau lantai 3 kapal. Di depan saya adalah ruangan gili air yang merupakan ruangan bagi penumpang ekonomi tidur. Tepat di depan ruangan gili air ada kafetaria, yaitu Cafe Mataram dan Sembalun, dan pusat informasi. Jika dilihat dari informasi papan ini, dek 3 itu terdiri dari beberapa ruangan, termasuk diantaranya kamar bagi penumpang ekonomi duduk dan ekonomi tidur. Jadi kalau teman-teman naik tangga menuju dek 4 atau lantai 4 kapal, itu menuju ke ruang gili terowongan atau ruangan bagi penumpang VIP. Oke, jadi saya jajan ini guys. Ini harganya 12.000. Ya, 2 kali lipat dari harga di darat. 2 kali lipat lebih, 60%. Wah, jadi kalau kalian mau hemat naik kapal begini, memang sebaiknya belanja dulu bawa perbekalan. Terus es krim ini yang seharusnya 3 ribuan ya di bawah ya. Ini harganya 10.000. Jadi memang ya wajar ya. Karena di kapal kafetarianya cuman 1. Tuh. Kopi saya nggak tanya harganya sih. Berapa ya kopi kira-kira ya? 15 mungkin ya. Nah, gitu. Iya, 2 kali lipat. Semuanya 2 kali lipat. Terus ini untuk daftar harganya. Kopi 12.000, snack ada yang 12.000, 15.000. Aneka minuman, kalau tadi 12.000. Ini juga ada jual rokok. Ini guys, kalau naik kapal ini kita dapat makannya 2 kali guys. Ada makan malam menunya. Ini makan malamnya jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Nasi capcay, ayam goreng crispy, sate capcay bakso, dan sambal. Kemudian untuk makan paginya besok itu ada nasi rames ayam, ayam goreng lengkuas, mie goreng sayur, dan sambal ngajak. Tuh. Semoga kita tidak dapat lengkuas semua ya besok pagi ya. Terus ini ada hiburan juga, pertunjukan live music. Season 1-nya di jam 3 sampai jam 5 sore, sesi 2-nya jam 7 malam jam 9. Pertunjukannya. Menu makan malam kita nasi, ayam kremes, ayam geprek, sambal. Ini apa nih? Wah, sayur asem. Ini juga mau makan. Sayur sop sama. Sup ini sayur asem. Ini sop ya ini. Ada loh sayur sop. Asem itu. Sayur sop. Ini sop. Karena ada wortel. Baunya. Wah, asem. Ada baksonya. Ini si Atu ini tiketnya dihilang tapi dia tetap makan. Oh, preman. Apa? Preman. Preman kapal loh. Anu. Menu-menu. Blur. Sekarang sudah jam berapa? 11.35. Sudah waktunya kita istirahat pagi. Karena rencananya besok kami mau bangun pagi-pagi melihat pemandangan sunrise dengan latar Gunung Agung Pulau Bali. Semoga besok pagi cerah ya, tidak hujan. Sekarang selamat tidur. Selamat tidur. Bye bye.
Khalil sedang sholat dan Rizky sedang mandi. Setelah itu kita akan tidur istirahat. Sama teman-teman. Halo teman-teman, ini sudah paginya. Ini benar-benar sepanjang malam tidur, tidak ada bangun-bangun. Ini yang sempat lihat pemandangan sunset pagi hari dengan latar agung. Karena sudah pernah lihat. Aku capek. Dan bangun-bangun kita langsung makan. Semua orang pada makan. Ya, kita akan makan dengan bercampur dengan jigong. Saya makan dulu ya. Setelah kurang lebih 16 jam perjalanan menggunakan kapal laut, akhirnya kita sudah memasuki kawasan Pelabuhan Lembar. Suasana dan pemandangan Kepulauan Indonesia Timur sudah mulai kita rasakan. Mungkin 16 jam merupakan waktu yang panjang, namun karena kita berangkatnya berempat, jadi 16 jam itu terasa sangat singkat buat kita. Kita sudah tiba guys. Jadi kita mau turun dari kapal melalui buritan. Teman-temanku di belakang, Mas Holil lagi jadi porter ya. Belajar menjadi porter ya. Ini bocil kematian. Tawa pula dia. Jadi kita mau turun kapal dulu. Sudah sampai di Pulau Lombok. Setelah ini kita akan bersih-bersih, kemudian melanjutkan perjalanan ke Sembalun. Sampai pulang lagi. Naik kapal DLU. Oke guys, demikianlah cerita perjalanan kami dari Pulau Jawa, yaitu dari kota Surakarta menuju Pulau Lombok dengan budget kurang dari Rp500.000. Semoga cerita ini dapat menghibur kalian semua dan memberikan informasi yang berguna. Saksikan terus ya guys kisah perjalanan pendakian Gunung Rinjani kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you guys, bye-bye. Pohon cinta, tempat janjian kalau mau nyulik. Mungkin Holil akan menyulik Sisi di sini.